berdoa ya, karena ya Ambon hujan besar ini. Oke, mari kita mulai teman-teman. Nah, saya diminta Om Roy membawa memfasilitasi kelompok PA. Tapi kalau lihat nama-nama yang di batch 7 ini, wah semua udah master, jadi saya agak grogi juga membawa ini nih. Nah, oke, muncul ya Gil? Aman Om, muncul ya. Oke. Nah, saya minta maaf teman-teman, HP saya kadang-kadang error, jadi kalau wajah saya hilang, itu bukan apa-apa, itu secara teknik begitu ya. Saya memulai topik ini dengan ingin menceritakan satu ilustrasi ketika komunis runtuh di Soviet, komunis runtuh, lalu kemudian ada kebebasan untuk membawa masuk Alkitab-Alkitab ke Rusia dan daerah-daerah lainnya di Uni Soviet. Nah, saya dapat ilustrasi dari ini, nanti teman-teman bisa baca itu. Kemudian The Gideons International yang kita sangat tahu aktif memproduksi dan membagi menyebarkan Alkitab ini, mengambil kesempatan itu untuk membawa masuk ke Rusia. Nah, di satu daerah mereka akhirnya dikawal oleh seorang komandan polisi untuk mengantar ke satu daerah di sekolah-sekolah di situ. Nah, dalam perjalanan kemudian para anggota The Gideons ini melihat bahwa sekolah yang mereka tuju itu sudah dilewati. Nah, mereka agak ketakutan karena jangan-jangan mereka akan dibawa diintegrasi, ditanyai, lalu kemudian pada akhirnya dihukum oleh komunis. Namun dalam perjalanan itu, tiba-tiba mereka berhenti di satu sekolah. Lalu dua orang Gideon ini bertanya kepada kepala polisi itu, mengapa kita berganti sekolah, tidak berhenti di sekolah yang kita mau tuju tadi? Kemudian kepala polisi itu berkata seperti ini, saya berhenti di sekolah ini karena dua anak saya sekolah di sini. Saya ingin memastikan bahwa mereka mendapat Alkitab sehingga mereka bisa membacanya. Nah, pejabat Rusia itu menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan Alkitab bagi anak-anaknya. Dan mungkin juga supaya dia sendiri dapat membacanya. Pertanyaannya, seberapa berhargakah firman Allah bagi Anda dan saya sore ini? Mazmur 19 ayat 10-11, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu dari sarang lebah. Nah, ini yang saya mau bagi ke teman-teman. Mendahului itu, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami jujur di hadapan Engkau. Tidak seorang pun yang mengerti, memahami, bahkan bisa menjelaskan ini tanpa tuntunan Roh-Mu yang kudus. Karena itu sore ini ya Tuhan, kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu, supaya Roh Kudus menyertai kami dengan kuat kuasanya dan memimpin kami dan menguasai segala masalah-masalah teknis dari Zoom ini, baik sinyal internet, bahkan juga listrik, supaya selama sesi ini berlangsung semua dalam kendali dan kedaulatan. Berfirman bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman nanti akan mendapat materi ini, jadi teman-teman tidak usah banyak mencatat, PowerPoint-nya nanti dikasih. Saya mencatat fasilitasi adalah proses membantu suatu kegiatan diskusi agar berjalan lebih mudah, terstruktur, dan efektif. Jadi perhatikan katanya, fasilitasi adalah proses membantu suatu kegiatan atau suatu diskusi agar berjalan lebih mudah, terstruktur, dan efektif. Nah, saya sudah bikin PowerPoint-nya cukup detail, tapi mungkin saya tidak akan menerangkan semua mengingat waktu, tapi teman-teman tinggal baca saja nanti. Seorang fasilitator akan memandu peserta
mengatur alur, serta memastikan semua orang dalam kelompok dapat berpartisipasi demi mencapai tujuan dari kelompok PA itu. Nah, memfasilitasi kelompok pemahaman Alkitab adalah proses membantu kelompok untuk memahami dan mendalami Alkitab secara bersama-sama. Kemudian memfasilitasi adalah seni memberikan stimulus atau rangsangan yang tepat untuk suatu kelompok sehingga mereka berpartisipasi penuh dalam pertumbuhan rohani mereka. Jadi dari definisi ini kita melihat bahwa itu adalah suatu proses yang difasilitator oleh seorang sehingga diskusi itu bisa berjalan dengan baik, mencapai ekspektasi semua anggotanya, dan semua orang mengalami firman Tuhan serta bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kelompok PA sendiri ada berbagai jenis. Dalam memfasilitasi, fokusnya bukan pada memberikan informasi, melainkan dengan mengajukan pertanyaan, sehingga semua orang menemukan kebenaran dan prinsip dari firman Tuhan. Sebagian besar teman-teman di batch 7 ini dari Ambon, dan teman-teman bisa bertanya ke mereka, bagaimana saya memimpin PA, selalu dengan bertanya dan bertanya itu. Memfasilitasi bukanlah pengajaran. Memfasilitasi tidak memberitahu, tidak mengajar, tidak berkhotbah, dan tidak mengarahkan, tetapi menyediakan ruang bagi setiap anggota kelompok untuk mengeksplorasi, saling belajar, dan mengembangkan. Dengan kata lain, seorang fasilitator selalu berusaha supaya di dalam kelompok tidak ada yang diam dan pasif. Semua harus berbagi apa yang dia dapat dari Tuhan. Nah, ada berbagai bentuk pemahaman Alkitab yang selama ini saya kenal. Ada PA Kitab, itu di mana kita menggali langsung dari kitab-kitab di dalam Alkitab. Ada PA Tokoh, di mana kita akan belajar. Kemudian ada PA Topik, contohnya pola pemuritan. Nah, semua ini teman-teman Neflit sudah dapat bagaimana PA Kitab, PA Tokoh, dan PA Topik yang sudah teman-teman lakukan. Nah, mengapa perlu PA? Mengapa kita perlu memfasilitasi kelompok PA? Setelah manusia jatuh di dalam dosa, rencana Allah itu dua ini, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi mengapa saya dan teman-teman memimpin PA? Karena itu adalah kehendak Allah. Allah mau supaya orang-orang diselamatkan, tetapi tidak hanya diselamatkan, tetapi juga supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ada banyak bentuk bagaimana kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Melalui lead class seperti ini, melalui ibadah di gereja, melalui rally-rally, melalui saat teduh, dan banyak hal. Tetapi sore ini yang kita mau bahas, bagaimana Tuhan menghendaki kita memperoleh pengetahuan melalui kelompok PA. Jadi karena itu rencana Allah, Anda dan saya harus memastikan bahwa dalam terlibat di kelompok PA maupun memfasilitasi kelompok PA, kita tidak sedang main-main, tapi kita melakukannya seperti untuk Tuhan, karena itu kehendak Allah. Memimpin PA itu bukan ide navigator, bukan ide satu denominasi, bukan, itu kehendak dan perintah Allah yang rindu supaya manusia yang berdosa itu diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Dan yang kedua itu perintah Tuhan Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi peran kita sebagai fasilitator adalah bagaimana menolong orang-orang dalam komunitas PA kita bisa melakukan apa yang mereka belajar dari firman Tuhan. Itu perintah Tuhan Yesus. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, ada banyak, tapi saya cuma pilih 3 saja, teman-teman. Yang ketiga, karena manfaat dari firman Tuhan itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang. Jadi karena manfaat dari firman Tuhan itu mengajar.
firman Tuhan itu akan mengajar orang apa yang benar. Kemudian firman Tuhan itu juga menyatakan kesalahan, memberitahu kepada orang apa yang tidak benar. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, bagaimana supaya saya hidup benar. Kemudian firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran, bagaimana supaya tetap benar. Jadi mengapa Anda dan saya harus memfasilitasi kelompok PA? Karena kita ingin orang-orang yang ada di dalam kelompok PA kita hidup di dalam kebenaran dan sungguh-sungguh tetap benar. Itu. Kita tidak mengajar orang, kita tidak memfasilitasi orang untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan. Tapi kita memfasilitasi dengan baik supaya bagaimana orang mengerti kebenaran, diubahkan oleh kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dan tetap berjalan di dalam kebenaran. Nah, tujuan memfasilitasi PA, ini saya cepat saja teman-teman, nanti bisa lihat supaya tidak buang-buang waktu. Ada tujuan umum, tujuan memfasilitasi, tujuan umum mengarahkan kelompok ke pendalaman pribadi. Jadi sebagai pemimpin PA, kita harus mendorong orang-orang yang kita tolong supaya sebelum PA, dia harus punya persiapan pribadi. Kemudian mengarahkan kelompok menemukan prinsip Alkitab dan pengalaman hidup dari apa yang dia belajar. Mengarahkan kelompok menemukan penerapan-penerapan praktis selama PA berlangsung. Kemudian mengarahkan kelompok untuk tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Menolong anggota kelompok membagi pemahaman pribadi dengan orang lain. Tetapi di dalam pelayanan kita punya tujuan khusus ketika kita memfasilitasi kelompok PA. Tujuan khusus pemahaman Alkitab dalam pelayanan kita itu adalah menolong setiap orang mengenal dan mengerti firman Tuhan. Menolong setiap orang mengenal dan mengerti firman Tuhan. Misalnya dalam Alkitab itu, Kejadian sampai Wahyu berapa kitab, tahu kitab-kitab Pentatos itu apa, kitab-kitab Injil Sinoptik itu apa, surat-surat kiriman Paulus, mengerti Alkitab, pertama dari kanonnya dan kemudian isinya. Kemudian menerapkannya. Setelah dia mengerti firman Tuhan yang dipelajari, kita memfasilitasi dia, menolong dia menerapkan, dan dapat meneruskannya kepada orang lain, serta melipat gandakannya sebagai makanan rohani, supaya mencapai tingkat kedewasaan rohani. Jadi inilah tujuan kita PA dengan orang. Kita memfasilitasi orang supaya dia mengenal dan mengerti firman Tuhan, dia diubahkan karena menerapkan firman Tuhan, dan karena dia diubahkan, dia meneruskan itu lewat perubahan dia, lalu dia melipat gandakan itu. Ini tujuan kita PA. Jadi PA bukan sekedar kumpul-kumpul, PA bukan sekedar makan-makan, PA punya tujuan yang jelas bagi kita. Nah, Efesus 4 ayat 11-15, karena itu rencana Allah, karena Allah menghendaki supaya semua orang beroleh pengetahuan kebenaran, maka dalam Efesus 4, dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi karena Tuhan menghendaki kita semua memperoleh pengetahuan kebenaran, dia melakukan ini. Memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil. Tujuannya supaya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus,
sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ini tujuan PA. Tujuan Anda dan saya sebagai pemimpin PA adalah memfasilitasi orang-orang di kelompok supaya mereka diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga mereka semua menjadi satu kesatuan iman, tidak sendiri-sendiri, memiliki pengetahuan yang benar, bertumbuh semakin dewasa, tidak diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran sesat di akhir zaman ini, dan dengan teguh tetap berpegang kepada kebenaran, apapun harganya. Itu tujuan. Nah, inti dari ini adalah transformasi. Inti dari memfasilitasi PA adalah transformasi. Kalau di dalam kelompok PA Anda tidak memfasilitasi terjadinya transformasi, kelompok PA Anda tidak ada beda dengan pelayanan gereja. Tetapi tujuan kita memfasilitasi supaya di dalam kelompok kita terjadi transformasi. Tujuan dari memfasilitasi kelompok PA adalah perubahan. Anda berubah, orang-orang yang Anda tolong berubah. Ibrani 4, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Jadi waktu Anda memfasilitasi kelompok PA, firman Tuhan itu mengubah Anda dan kemudian mengubah orang-orang yang Anda fasilitasi. Bicara tentang kelompok PA itu bicara tentang transformasi. Nah, sebagai seorang fasilitator, kita perlu mengubah paradigma kita dalam menolong kelompok PA kita. Berubah dari pelayanan yang digerakkan oleh program kepada pelayanan yang digerakkan oleh orang. Fokus kita bukan kegiatan, tetapi fokus kita adalah orang. Walaupun kita ketemu orang melalui kegiatan. Kita harus berubah dari penekanan terhadap pembangunan konsensus atau kesepakatan-kesepakatan kepada pembangunan karakter. Kita tidak hanya fokus untuk sepakat PA jam 8, tapi kita harus fokus bagaimana dia menjadi disiplin sehingga karakternya menjadi orang yang tepat waktu dan tidak menunda-nunda waktu. Mengurangi penekanan pada pengetahuan tentang kisah-kisah Alkitab dan menekankan kepada penerapan prinsip-prinsip Alkitabiah. Baik untuk mengetahui Alkitab seperti pengetahuan, tetapi jauh lebih baik melakukan itu dalam hidup kita, supaya orang melihat kita adalah Alkitab yang berjalan. Kita harus berpindah dari perhatian kepada kuantitas, orang, program, uang, kepada perhatian terhadap kualitas, komitmen, hubungan, nilai-nilai, gaya hidup. Kelompok PA yang tidak membagi hidup, tidak memiliki hubungan, Anda telah gagal menjadi seorang fasilitator. Nah, perlengkapkan kembali pelayanan yang berkembang dari yang terpisah-pisah dan sembarangan menjadi bertujuan dan strategis. Kita harus mulai merubah paradigma kita. Gantilah pelayanan yang dirancang untuk menyampaikan pengetahuan dengan usaha-usaha yang ditujukan untuk memfasilitasi pelayanan yang holistik. Kita harus menolong orang supaya dia di kampus, dia di dalam pelayanan, dia di rumah, dia di terminal, dia di pasar, hidupnya cuma satu saja. Dia sama di mana-mana. Di dalam kehidupan sehari-hari, dia sama. Dan itu harus kita fasilitasi bagaimana dari belajar firman Tuhan. Ubahlah fokus orang-orang dari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan perasaan kepada komitmen yang mutlak terhadap pertumbuhan pribadi, pelayanan dan kebenaran dalam iman mereka. Saya melihat di beberapa kampus, orang segera cuman kumpul-kumpul, makan-makan, olahraga-olahraga itu sangat baik. Tapi kalau semua kegiatan itu tanpa firman Tuhan, itu sia-sia saja.
Nah, suatu contoh dari firman Allah. Teman-teman tentu ingat ini ya. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Saya tidak jelaskan ini panjang. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Teman-teman tahu kan, dua orang yang Yesus suruh tinggal dengan murid-murid di Yerusalem, karena kecewa Yesus disalibkan dan mati, mereka pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan Yesus mendatangi mereka. Yesus mendatangi mereka dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan itu? Mereka berkata, apakah engkau satu-satunya orang asing dan seterusnya. Yesus berkata, apakah itu? Jadi seorang fasilitator akan memulai kelompok PA dengan selalu bertanya. Bertanya sampai mengerti apa yang ada di dalam hati dan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di dalam kelompok kita. Nah, hal pertama dari pelajaran Tuhan Yesus, sebagai seorang fasilitator kita harus hadir dan berjalan bersama orang-orang yang kita tolong. Pemuritan itu bukan sekedar rutinitas, tapi pemuritan itu adalah membagi hidup. Paulus di dalam 1 Tesalonika 2, sebab kami tidak hanya membagi Injil kepada kamu, tetapi juga diri kami, membagi hidup dengan orang lain. Waktu Anda membagi hidup dengan kelompok orang yang Anda tolong, itu mereka akan menghasilkan rasa percaya di dalam diri mereka terhadap Anda. Dan waktu mereka percaya kepada Anda, relasi akan terjadi. Anda sudah memegang hati mereka, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kalau Anda bilang PA, mereka akan datang. Itu sulit terjadi kalau Anda tidak berjalan bersama dan hadir dengan orang-orang yang tolong. Kemudian ayat 25 sampai 30, Anda perlu membimbing mereka. Ketika Yesus menegur mereka, Yesus mulai membimbing mereka. Di dalam kelompok PA, namanya kelompok PA, pemahaman Alkitab. Jadi yang menjadi dasar adalah firman Tuhan. Ayat 25 sampai 27, Yesus mengajarkan mereka firman Tuhan. Waktu itu Yesus dalam perjalanan, tetapi mereka menahan Yesus. Sebagai seorang fasilitator, kita punya rencana dan agenda memimpin PA, tapi kita harus selalu siap diinterupsi kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari kelompok kita. Kemudian melayani dan memberkati orang-orang di dalam kelompok kita. Nah, dampak dari itu mereka mengenal Yesus, orang-orang yang kita tolong akan mengenal Yesus, mereka mengalami perubahan, mereka kemudian bergabung di dalam komunitas kembali ke Yerusalem, lalu mereka menceritakan dan bersaksi. Ini contoh dari seorang fasilitator, Yesus sebagai fasilitator. Kalau kita menerapkan ini dalam kelompok PA kita, orang-orang yang kita tolong akan mengenal Yesus, dia diubahkan, dia tidak akan pernah dipaksa-paksa di dalam kelompok PA, dan dia tidak akan pernah berdalih dengan sibuk-sibuk. Dia akan kembali ke dalam komunitas dan bersaksi tentang apa yang dia alami. Nah, sebagai seorang fasilitator dalam memimpin kelompok PA, kita perlu persiapan. Nah, ini teman-teman saya tidak terlalu cepat. Gilbert, kita sampai jam berapa ya? Aman Om, ini masih ada 34 menit. Oke, saya perlu tahu. Nanti kita tidak mungkin detail ya teman-teman ini. Nah, seorang pemimpin PA, seorang fasilitator, dia perlu persiapan. Ini kerangka persiapannya teman-teman. Nah, saya akan bahas ini. Pertama, kita dalam persiapan kita berdoa, lakukan PA pribadi, membuat rencana diskusi, mempersiapkan pertanyaan, penutup berdoa. Nah, tadi saya sudah bilang di depan ada 3 jenis PA. PA kitab, PA toko, PA topik. Di dalam beri contoh sore ini saya ambil dari PA pola pemuritan yang sering kita PA. Tapi teman-teman, kalau PA topik di orang bekerja atau pasutri, PA toko, teman-teman tetap perlu memiliki persiapan sebagai seorang pemimpin PA atau seorang fasilitator. Dan ini langkah-langkahnya. Nah, kita akan mulai, saya cepat saja di sini. Berdoa, sebelum dalam persiapan kita berdoa supaya Tuhan memberi hikmat untuk membukakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Tuhan menyelidiki hati dan motivasi kita. Tuhan menaruh kebenaran yang akan dibagikan. Karena kadang-kadang kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang yang kita tolong.
Tapi Tuhan tahu hati mereka, Tuhan tahu kebutuhan. Dengan kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan bisa membuka kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan, dan itu membangun mereka. Kalau mereka berdosa, itu akan membuat mereka mengakui dosa dan kembali kepada Tuhan. Kemudian berdoa agar Tuhan memimpin di dalam PA pribadi dan kelompok nanti. Ini berdoa. Kemudian setelah berdoa, kita melakukan PA pribadi. Jangan memimpin PA dengan menyontek PA Anda dengan pemimpin Anda yang dulu. Jangan, itu Anda tidak bertumbuh. Anda harus mengisi PA, karena bahan PA yang dulu Anda dengan pemimpin Anda itu kondisinya lain. Ini sekarang Anda dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, dan Anda harus punya persiapan. Lakukan PA pribadi. Tujuan dari ini adalah supaya kita sebagai fasilitator dilawat dulu oleh firman Tuhan. Jangan kita seperti orang Farisi yang mengajar orang lain firman Tuhan, tapi firman Tuhan tidak bicara kepada kita. Kemudian kita mengolahnya menjadi makanan sesuai kebutuhan mereka. Jadi saya sering memberi ilustrasi begini teman-teman. Firman Tuhan itu seperti bahan mentah. Misalnya beras. Anda harus mengolah beras itu sesuai kebutuhan anggota kelompok PA. Misalnya kalau anak-anak PA Anda sedang sakit diare, maka beras itu akan Anda olah menjadi bubur ayam. Kalau anggota PA-mu tidak selera makan, mungkin Anda membuat nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, dan lain-lain. Jadi persiapan itu Anda perlu untuk mengolah firman Tuhan ini, bagaimana diberikan dalam bentuk yang tepat, agar orang-orang di dalam kelompok PA diberkati Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan. Kemudian cek tugas-tugas dan penerapan PA minggu lalu. Dengan persiapan Anda lihat kemarin saya ada janji apa, sebelum PA akan mencek. Jadi ini melakukan PA pribadi. Kemudian membuat rencana diskusi. Membuat rencana diskusi kelompok PA. Rata-rata PA kami dari dulu itu cuma 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam orang bosan. Kalau terlalu singkat orang tidak menemukan kebenaran. Yang ideal itu 2 jam, tapi Anda perlu merencanakannya. Nah, di dalam merencanakan diskusi, ini langkah-langkahnya. Tetapkan tujuan diskusi dari bahan atau materi PA. Buat garis besar diskusi dan pembagian waktunya. Susun pertanyaan-pertanyaan, siapkan kata pembuka, rencana bagaimana Anda mengakhiri diskusi. Ini teman-teman ingat saja, nanti teman-teman dapat ini. Pertama, tetapkan tujuan diskusi dari bahan atau materi. Tujuan diskusi ialah pernyataan ringkas tentang apa yang Anda ingin ketahui dan diterapkan oleh kelompok PA setelah diskusi berakhir. Jadi misalnya Anda PA tentang jaminan keselamatan, apa tujuan Anda PA itu? Misalnya tujuannya Anda ingin kelompok PA Anda yakin tentang keselamatan dan mereka sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan bahwa kalau terjadi sesuatu mereka diselamatkan, pergi ke surga. Tujuan harus jelas itu. Tujuan yang baik mempunyai ciri-ciri sesuai dengan beban, sesuai dengan kebutuhan anak rohani, jelas dapat dicapai dan dapat dinilai. Tujuan diskusi yang tepat akan memberi arah dalam penyusunan kegiatan. Juga memudahkan untuk mengambil keputusan yang perlu selama jalannya diskusi. Seperti mengetahui dengan cepat bahwa diskusi sudah melenceng dan kapan harus mengembalikan. Kalau Anda punya tujuan di dalam kelompok PA, ketika ada pertanyaan yang sudah terlalu jauh, Anda akan dengan mudah mengembalikan kepada sasarannya. Tujuan diskusi yang tepat juga akan membatasi pemimpin untuk tidak melakukan atau tidak menceritakan pengalaman yang terlalu banyak. Ini sebagai fasilitator teman-teman harus ingat ini, supaya tidak cerita terlalu banyak. Nah contoh buku 1 ini teman-teman, tema judul Allah memperhatikan Anda. Waktu teman-teman PA ini, apa kira-kira tujuan PA ini? Tujuan dibuat setelah Anda selesai melakukan PA pribadi. Jadi Anda baca dulu, Anda isi buku pasal 1 dulu ini. Setelah Anda mendapat gambaran tentang pasal 1 dari buku 1 ini, lalu Anda berdoa ingat kondisi anak-anak PA, Anda tetapkan tujuan. Apa tujuan dari PA pasal 1 ini bagi kelompok Anda? Apa yang
Anda ingin ajarkan dari bagian ini? Dan apa yang diharapkan setelah mempelajari bagian ini? Nah, kemudian buat garis besar diskusi dan pembagian waktunya. Nah, garis besar diskusi ialah pembagian yang logis dari bahan pemahaman yang dibuat sesuai dengan tujuan diskusi. Kemudian, garis besar diskusi akan membantu mengatur langkah dalam memimpin. Nah, ini saya akan jelaskan di sini. Contoh buku 1. Buku 1 ini, teman-teman lihat ada pengantar, kalau 2 jam, teman-teman akan kasih salam pembuka itu berapa menit, kemudian subbagian Allah menciptakan diri Anda berapa menit, Allah mengenal Anda berapa menit, Allah mengasihi Anda berapa menit, Allah menerima Anda sebagai anggota keluarganya berapa menit, kesimpulan penerapan berapa menit. Di dalam pengantar termasuk hafal ayat. Itu harus hafal ayat. Berapa menit. Nah, dari sistematika di buku 1 pasal 1 ini, teman-teman lihat untuk mencapai tujuan yang teman-teman susun tadi, poin yang mana yang harus mendapat penekanan waktu lebih banyak. Misalnya, untuk menolong teman-teman Anda mengerti konsep diri dan percaya bahwa dia berharga, Anda ingin menekankan Allah menciptakan diri Anda. Untuk meyakinkan dia bahwa dia diciptakan Allah dan dia berharga segambar dan serupa. Di sini waktu yang Anda sediakan lebih banyak dari di sisi lain. Karena itu tujuan ya Anda ingin capai dari buku 1 pasal 1 ini. Nah, saya berharap itu bisa teman-teman. Kemudian susun pertanyaan-pertanyaan. Setelah Anda memiliki itu, garis besar sudah diatur berapa menit, kemudian Anda susun pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan garis besar. Nah, ini kan Allah menciptakan Anda, ini garis besarnya. Oh iya, maaf. Teman-teman tadi Bu Roy bilang bahwa buku 1 ada teman-teman dia buku 1 situ kah? Ada yang bawa buku 1 di sampingnya? Tidak kalimat penting. Oh, oke. Padahal tadi Om Roy bilang. Nah, ini kan bagian-bagian dari buku 1 nih. Allah menciptakan Anda, Allah mengenal Anda, Allah mengasihi Anda, dan seterusnya. Nah, buat pertanyaan dari setiap garis besar ini. Ini ada contoh-contoh di sini. Allah menciptakan Anda. Pertanyaannya, mengapa penting bagi Anda untuk menyadari bahwa Allah menciptakan Anda? Ini contoh. Mengapa manusia itu diciptakan unik? Apa tujuan Allah menciptakan Anda? Jangan kasih pertanyaan yang jawabnya benar atau salah, ya atau tidak. Kasih pertanyaan yang membuat orang menjelaskan. Supaya waktu dia menjelaskan, Anda bisa menangkap seberapa jauh, seberapa dalam dia memahami bagian firman Tuhan ini. Kemudian Allah mengenal Anda. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Allah mengenal Anda? Apa manfaat yang Anda dapat dari fakta bahwa Allah sangat mengenal Anda? Apa yang sering membuat Anda bersembunyi dari Allah? Teman-teman, ini cuma contoh saja ya. Teman-teman tidak harus buat pertanyaan begini ya. Ini cuma contoh, nanti teman-teman lakukan sendiri. Kemudian Allah mengasihi Anda. Mengapa Anda berpendapat bahwa Allah mengasihi Anda? Atau dari mana Anda tahu bahwa Allah mengasihi Anda? Apa tujuan Allah mengutus Kristus? Kemudian Allah menjadikan Anda bagian dari keluarganya. Ada masalah? Bocor Om, aman Om. Tadi. Oh, aman. Allah menjadikan Anda bagian dari keluarganya. Apa tanggung jawab Anda sebagai anggota keluarga Allah? Jadi misalnya waktu kita membahas ini kita tanya, apakah Anda yakin Anda keluarga Allah? Kalau Anda yakin, apa tanggung jawab Anda sebagai keluarga Allah? Kita ingin mendengar orang menyampaikan. Kemudian kesimpulan, lengkapi pernyataan ini. Saya tahu Allah mengenal saya. Sebab, jadi dia jangan asbun, tapi dia perlu tahu Tuhan mengenal dia karena ini. Kemudian buat penerapan, apa penerapan saya? Tanggal penerapan. Ini contoh dari menyusun pertanyaan-pertanyaan. Nanti di belakang masih ada juga. Kemudian mempersiapkan pertanyaan pengarah. Tadi pertanyaan, jangan mengajukan pertanyaan tertutup yang hanya dijawab dengan ya atau tidak, benar atau salah. Lebih baik mengajar dengan pertanyaan daripada dengan pernyataan. Beda ya.
Lebih baik mengajar dengan pertanyaan daripada dengan pernyataan. Nah, pertanyaan yang baik menolong pemimpin untuk menilai pemahaman pribadi setiap anggota. Pertanyaan yang baik menyebabkan setiap anggota berpikir. Pertanyaan yang baik memungkinkan setiap orang menemukan dan mengerti sendiri kebenaran Alkitab. Pertanyaan yang baik menjaga pemimpin supaya tidak bertindak otoriter sebagai pembicara utama dalam memimpin diskusi. Pertanyaan yang baik merupakan alat utama untuk menjalankan dan mengarahkan diskusi. Pertanyaan yang baik juga memiliki sifat-sifat memberi rangsangan, pencarian jawaban, membuat jelas dan memberi arah. Pertanyaan yang baik juga harus singkat dan jelas serta praktis, bisa dipahami dan dimengerti. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, teman-teman, bentuk-bentuk pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan penemuan. Pertanyaan penemuan untuk menolong orang dalam kelompok menemukan kebenaran yang dinyatakan Alkitab. Jenis-jenis pertanyaan penemuan yang baik akan mengungkapkan beberapa kebenaran. Nah, ini contoh-contohnya, teman-teman. Ini contoh dari pertanyaan penemuan. Apa yang Anda pelajari tentang Allah menciptakan Anda? Apa yang menarik dari bagian ini? Apa keistimewaan dari penciptaan yang Anda lihat? Kebenaran apa yang Anda dapat dari masalah penciptaan ini? Jadi dengan memberi contoh-contoh pertanyaan ini, orang-orang yang kita tolong akan berpikir keras mencari jawaban dan dia memberi jawaban. Dari jawabannya kita akan tahu seberapa dalam, seberapa jauh dia mengerti firman Allah dan kemudian kita menolongnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan pengertian. Tadi penemuan, ini pengertian. Untuk menolong orang dalam kelompok mengerti arti kebenaran yang ditemukannya dan untuk memperluas dimensi pemahaman. Pertanyaan pengertian yang baik akan mengarahkan kelompok untuk memikirkan arti kebenaran yang ditemukan. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan pengertian. Mengapa Anda diciptakan lain dari ciptaan lain? Mengapa manusia itu unik? Apa arti menaklukkan bumi menurut Anda? Berkuasalah itu. Apa yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah? Bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana Anda tahu bahwa Allah mengasihi Anda? Ini pertanyaan pengertian. Nanti teman-teman belajar sendiri di rumah setelah dapat materi ini ya. Kemudian pertanyaan penerapan. Ini untuk menolong orang dalam kelompok mengerti bagaimana prinsip tersebut dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Juga untuk mendorong orang dalam kelompok melakukan kebenaran yang ia telah temukan dan ia mengerti. Itu juga mengarahkan mereka mengambil penerapan dan bertumbuh dalam tujuan. Ini contoh penerapan nih. Bagaimana kita dapat menerapkan kebenaran ini dalam hidup kita? Bagaimana Anda menerapkan pelajaran ini dalam hidup Anda? Apa yang Anda harus lakukan setelah Anda tahu bahwa Anda diciptakan Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan Anda selama ini? Apa yang perlu diubah? Bagaimana Anda akan memuliakan Allah dalam minggu ini? Teman-teman, ini cuma contoh-contoh saja itu. Lalu pertanyaan interaksi, ini pertanyaan yang keempat. Untuk membangun interaksi di antara sesama kelompok. Ini contohnya. Adakah penemuan yang lain? Jadi ketika satu orang menjelaskan jawabannya, teman-teman bisa bilang, apakah ada jawaban yang lain? Atau ketika orang menjawab itu, Anda bilang, bagaimana pendapat yang lain tentang ini? Ini interaksi. Kemudian, apakah tanggapan Anda terhadap jawaban teman tadi? Ini pertanyaan yang baik. Apakah ada yang mau menjawab? Jadi kalau ada dalam kelompok bertanya, sebagai fasilitator, Anda jangan buru-buru menjawab. Anda mengatakan kepada anggota yang bertanya, ini pertanyaan yang baik. Apakah ada di antara kelompok yang mau menjawab? Ini pertanyaan interaksi. Nah, setelah itu sebagai penutup, menyimpulkan materi PA, ini persiapan ya teman-teman, ini teman-teman mempersiapkan. Setelah itu menyimpulkan materi PA, mempersiapkan penerapan, memberikan tugas untuk pertemuan berikut, itu dicatat. Lalu kemudian Anda berdoa. Ini berdoa akhir persiapan Anda. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan selama Anda persiapan PA, mendoakan agar Roh Kudus memimpin Anda di dalam PA nanti, mendoakan agar orang-orang melakukan persiapan sehingga Roh Kudus membukakan kebenaran bagi mereka, mendorong anak-anak PA kita supaya mereka juga persiapan.
mendoakan mereka agar bisa hadir di PA, mendoakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini bagian dari persiapan tadi. Persiapan seorang fasilitator dalam memimpin PA. Nah, lalu bagaimana kita memfasilitasi kelompok PA? Kalau Anda sudah persiapan baik, memfasilitasinya akan sederhana. Saya cuma tulis beberapa saja. Mulailah diskusi dengan pertanyaan penemuan dari bagian pertemuan garis besar. Misalnya buku 1 pasal 1. Setelah Anda menghafal ayat, berdoa, selanjutnya, oke teman-teman, apa yang Anda dapat kebenaran dari Allah menciptakan Anda itu? Itu contoh. Beri kesempatan pada mereka untuk berpikir dan menjawab. Jangan perbiasakan kelompok diam dan akhirnya Anda menjawab. Kalau di Ambon, teman-teman tahu, di dalam PA tidak boleh ada yang diam, semua harus bicara. Dan tugas seorang fasilitator, bagaimana membuat orang berbicara, supaya dia membagikan berkat Tuhan yang dia dapat agar semua kebagian berkat. Kemudian simpulkan jawaban-jawaban dari setiap anggota. Sebagai fasilitator, ingat bahwa Anda bagian dari peserta juga. Waktu Anda menjadi fasilitator, Anda tidak beda dari yang lain. Tugas Anda cuma mengarahkan diskusi supaya berjalan dan tujuan tercapai. Semangat Anda sangat mempengaruhi kelompok. Kalau pemimpin kelompok, kalau seorang fasilitator PA loyo-loyo, orang-orang yang Anda tolong tidak bergairah untuk datang PA. Nah, ini saja bagaimana Anda memfasilitasi kelompok PA. Anda harus seimbang antara rekreasi dan firman Tuhan. Dan kalau dipilih mana yang lebih penting, Anda harus mengutamakan firman Tuhan lebih dari segala huru-hara dan pesta pora yang tidak bermanfaat. Nah, kesalahan yang perlu dihindari sebagai seorang fasilitator. Jangan terlalu banyak bicara. Mengajukan pertanyaan yang dibuat-buat. Kalau Anda bertanya, Anda harus bertanya sungguh-sungguh, jangan buat pertanyaan yang dibuat-buat. Dan fasilitator yang mempersiapkan PA tidak akan mengajukan pertanyaan yang dibuat-buat. Karena pertanyaannya dia susun di rumah supaya tujuan bisa tercapai. Kemudian tidak ada persiapan atau persiapan yang berlebihan. Anda gagal menjadi fasilitator kelompok PA kalau Anda datang PA tanpa persiapan. Anda tidak akan, apa yang Anda bagikan itu seperti membuang garam di laut, tidak ada artinya. Atau persiapan yang berlebihan. Pembahasan cuma sampai di tingkat B, tapi Anda persiapan sampai di tingkat Z. Akhirnya Anda terlalu membagi banyak pengetahuan yang membingungkan orang-orang di dalam kelompok PA Anda. Kemudian sebagai fasilitator Anda tidak menyenangkan, tidak kreatif, terlalu kaku, sulit diinterupsi, tegang, orang tidak menikmati. Lalu tidak mendorong orang menerapkan. Ini beberapa kesalahan yang harus Anda hindari, ingat dan hindari sebagai seorang fasilitator. Sebagai penutup teman-teman, Matius 5, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sebagai seorang fasilitator, Anda harus berdoa dan menjadi contoh bagaimana Anda hidup menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Supaya orang-orang yang Anda tolong terinspirasi dan mereka juga menjadi orang yang haus, lapar akan kebenaran. Kalau Anda jadi fasilitator yang tidak lapar dan haus akan kebenaran, orang-orang yang Anda tolong juga tidak akan tertarik untuk kebenaran, yaitu firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai seorang fasilitator, Anda harus pastikan Anda tetap bertumbuh. Anda tidak harus puas dengan keberadaan Anda saat ini. Anda harus terus bertumbuh lebih maju di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Supaya dengan pertumbuhan itu, Anda mendorong Anda dan orang dan memfasilitasi kelompok PA Anda untuk juga terus bertumbuh di dalam kasih karunia
dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat yang terakhir, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Siapa tahu orang-orang yang Tuhan berikan dalam kelompok PA, mereka itulah yang akan membuat Anda dan saya berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan dengan tidak malu. Karena itu, menolonglah orang sungguh-sungguh, jadi fasilitator Tuhan yang baik untuk membawa jiwa-jiwa itu semakin mengenal Tuhan, agar mereka ada di dalam kekekalan sebagai mahkota bagi Anda dan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Saya kembalikan ke Gilbert. Ya, terima kasih banyak Om untuk pemaparannya yang sangat memperlengkapi kami ya sebagai pekerja Tuhan di sini. Baik, ini masih ada waktu teman-teman, sekitar 11 menit. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang topik memfasilitasi kelompok PA. Silakan teman-teman. Apakah ada? Kalau susah-susah tanya Bang Gilbert dan Bang Calvin aja. Waduh. Ya, ya, ya. Ya, saya mencatat dan mengingat ya poin yang Om tekankan tadi bahwa seorang fasilitator ini kan seorang yang bukan mengajar di sini ya, tapi ya dia yang memberikan kesempatan untuk bersama-sama mengeksplorasi, mem- berbagi hasil dari penemuannya dengan firman itu sendiri ya. Nah, ya sembari menunggu ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya akan bertanya dulu ya. Karena saya diperhadapkan satu tantangan ketika diperhadapkan melayani sebagai fasilitator kelompok PA begitu. Nah, saya pernah mendapatkan situasi di mana pernah terjadi saat hening begitu ya. Ketika dipancing, ketika diajak untuk bersama-sama berdiskusi, itu mahasiswa atau peserta PA itu justru cenderung diam itu. Nah, ketika diperhadapkan situasi begitu Om, itu bagaimana Om ya untuk menangani situasi yang cenderung canggung dan diam ketika ada ya diajak untuk berbagi. Itu Om. Terima kasih Gil, pertanyaan yang baik sekali. Oke teman-teman, di sini ada yang punya pengalaman. Yosua dari Jogja, silakan tolong kameranya di on. Halo Yos. Halo Justi. Ada yang mau menjawab ini pertanyaan dari Bang Gilbert ini? Wah, ini orang-orang rendah hati semua ini. Luar biasa. Ya, tidak ada, jadi saya kasih pendapat saya, Gil. Memang saya belum ketemu yang kelompok yang benar-benar diam. Tapi di Ambon, semua itu pasti bicara. Dengan hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, tetap ada saja cara untuk orang bicara. Tapi yang saya mau bagi ada satu peristiwa, nanti Gilbert boleh tanya Mas Joko Setio di Solo. Satu saat saya mengunjungi pelayanan kampus dan ada satu teman di situ yang selama pertemuan mereka tidak pernah bicara. Dia tidak pernah bicara. Menurut teman-teman. Dan waktu itu saya belum tahu kondisinya, Tiba-tiba waktu semua sedang berbagi, saya minta berbagi sampai di dia, saya beritahu dia, silakan Mas, giliran Anda. Saya lihat teman-teman Solo pada ketawa, dan dia diam saja. Dan saya tunggu, betul tunggu, saya tunggu itu. Saya akhirnya bilang, kalau Anda tidak bicara, kita tidak lanjut. Dan saya benar-benar menunggu itu, menunggu.
Saya dengan santai menunggu, tapi teman-teman yang sudah tidak tahan. Akhirnya salah satu bisik ke saya, Bang, lanjut saja, dia memang sulit bicara. Saya bilang di sini semua Tuhan kasih mulut untuk bicara. Jadi semua harus bicara. Lalu saya mulai motivasi dia. Anda harus bicara. Siapa tahu yang Anda bicara itulah berkat yang kita semua sedang tunggu. Kalau Anda tidak bicara, maka kita akan pulang semua dengan kehilangan berkat itu. Tetap tidak diam. Dan saya juga diam. Teman-teman Solo malah yang sudah gelisah, saya diam aja santai-santai. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bicara tapi sambil menangis. Sambil menangis. Lalu dia bagi. Setelah itu di dalam bagi dia bilang ini pertama kali dia bicara. Lalu dia berbagi tidak lama. Setelah itu saya peluk dia dan saya bilang, terima kasih. Karena itu satu perjuangan. Tapi dari sikap diam Anda, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar. Mulai dari saat ini jangan Anda diam lagi. Setelah itu dia sharing dengan saya dan setelah itu dia jadi orang yang suka berbagi. Jadi intinya, tetap kita harus sabar dan beri waktu untuk mereka bicara. Kalau mereka belum bicara, kita motivasi lagi. Gilbert harus motivasi lagi. Teman-teman, berkat yang ada di teman-teman yang Tuhan bicara, mungkin itu berkat yang saya sedang tunggu. Jadi saya berharap mari berbagi. Kita semua sama-sama belajar. Kalau mereka belum bicara, motivasi lagi. Tapi Anda jangan lanjut sebelum mereka bicara. Pastikan tidak ada yang pulang tanpa bicara di dalam PA. Semua harus bicara. Walaupun itu cuma 3 kata, harus bicara. Oke, itu Gil. Terima kasih. Ya, terima kasih Om sudah memantik ya ketika diperhadapkan situasi canggung begitu bisa tahu caranya. Iya, iya. Wah, terima kasih Om. Itu memang sebuah keterampilan ya memang ya. Kasih karunia. Karunia ya. Kasih karunia. Iya. Oke, dari teman-teman apakah ada? Jen Silakan. tanya Kak Gilbert. Silakan Jian. Ya. Iya, terima kasih Pak Bauti untuk kemampuan yang dibagikan. Eh, dari yang tadi Pak Bauti bagikan, Jen fokus di pertanyaan yang dibuat-buat. Nah, Jen berpikir bahwa kalau misalnya untuk mengikuti PA, Jen buat persiapan pertanyaan-pertanyaan dari topik yang akan dibahas saat itu. Tapi saat PA, em, apa ya, jawaban adik-adik PA itu tuh tidak bisa untuk Jen layangkan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga Jen membuat pertanyaan tiba-tiba yang berkaitan dengan apa yang barusan mereka jawab gitu. Nah, apakah itu termasuk dalam kayak pertanyaan yang dibuat-buat yang di luar dari persiapan dan apakah itu benar atau tidak? Bodi. Itu dari Jen. Terima kasih. Terima kasih, itu pertanyaan yang baik, Jen. Jadi kadang-kadang kita sudah buat pertanyaan, tetapi di dalam PA berlangsung sesuai dengan kondisi orang yang kita tolong atau kebutuhan mereka, ternyata ternyata pertanyaan kita itu tidak cocok. Kita bisa mengganti pertanyaan, tetapi pertanyaan yang kita ganti itu tetap untuk mengarahkan dia agar tujuan PA itu tercapai. Jadi tujuan dia misalnya mesti ke Solo. Kita harus buat pertanyaan yang membawa dia ke Solo. Jangan ke tempat lain, nanti salah sasaran itu. Nah, ketika pertanyaan itu mendorong dia mencapai tujuan dari materi itu pertanyaan yang baik. Tapi pertanyaan yang dibuat-buat itu sebenarnya kita tidak tahu mau ngomong apa, terus kita kasih pertanyaan supaya orang berpikir. Itu pertanyaan yang dibuat-buat. Itu Jen, terima kasih. Ya, terima kasih Jian sudah bertanya. Makasih Om sudah menjawab. Oke, ada yang lain? Siapa tahu pertanyaan kalian ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu teman-teman untuk ditanyakan dan jawaban itu juga ditunggu-tunggu. Ayo bertanya. Kalau nggak bertanya, ini nggak mulai-mulai lagi nih.
Silakan teman-teman. Apa ada? Silakan guys. 2 menit setengah ini. Masih ada waktu. Oh ini Bang Yosua yang chat saya tadi ya. Oh ini rupanya. Oke. Oke. Akhirnya bertemu via Zoom ya Bang. Mungkin bro mau tanya, silakan bro. Ya, Atau mungkin berbagilah, bebas. saya mungkin ada pertanyaan aja nih, Bang Hmm. Gilbert dan Om Justi. Dalam pengalaman saya, ketika saya menolong teman-teman PA kitab itu kan biasanya, saya tidak tahu, saya biasanya terbiasa tidak terlalu membatasi arah topiknya ya. Maksudnya berusaha supaya teman-teman yang membagi, karena juga kelompok besar dan saya tidak terlalu tahu betul pergumulan masing-masing pribadi lepas pribadi kalau kelompok PA kitab ya. Dan tapi keadaan yang terjadi adalah yang saya alami karena mungkin cukup sulit dalam konteks mendalami Alkitab secara langsung dari Alkitab. Teman-teman itu lebih banyak bertanya daripada berbagi. Dan saya cukup kesulitan dalam mengarahkan supaya teman-teman daripada bertanya, coba untuk lebih banyak berbagi dulu apa yang mereka nikmati dari apa yang sudah mereka dapatkan. Mungkin apakah ada hal yang bisa dikerjakan supaya ya daripada baik mungkin untuk bertanya, tapi daripada lebih banyak bertanya, tapi teman-teman juga banyak untuk berbagi dari PA kitab. Mungkin itu, Justi. Mantap kali Jos, kau udah menjawab itu, hikmatnya udah ada. Nah, teman-teman yang tadi saya bagi itu hanya kan seperti keterampilan sebagai seorang fasilitator. Tapi di atas semua itu pimpinan Roh Kudus itulah fasilitator tangguh yang akan memimpin kita. Jadi persiapan itu kita lakukan, tetapi akhirnya kita berserah kepada Tuhan. Nah, kalau Jos ketemu orang yang lebih banyak bertanya, yang Yos sudah lakukan itu sudah baik. Yos pertama bilang, bagaimana kalau kita berbagi dulu kalau bertanya. Tapi kalau mereka mulai bertanya, maka kita pakai pertanyaan interaksi. Si A bertanya, Yos jangan jawab, tapi Yos bilang, oke, ini pertanyaan yang baik. Menurut teman-teman ada yang bisa menjawab, ada yang berbagi. Jadi itu jadi diskusi langsung, sehingga tanpa sadar, kebenaran-kebenaran yang mereka temukan itu mereka mulai keluarkan satu demi satu. Dan tadi Jos sudah mulai lakukan itu dengan baik. Nah, tidak selamanya juga kita harus ada seperti yang tadi, itu cuma latihan untuk bagaimana kita menjadi fasilitator. Sisanya bergantung kepada Tuhan. Ada tiba-tiba Jos di kampus tiba-tiba ketemu orang yang mau PA. Tentu tidak bisa persiapan kan, langsung PA. Ya udah, yang penting kebiasaan bertanya itu harus kita latih supaya, karena itulah kunci fasilitator di dalam kelompok PA sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Jos untuk pertanyaan yang baik. Terima kasih Om Justi dan Bang Gilbert. Ya. Waktunya pas sudah berakhir ya. Nanti kita masuk lagi ke breakout room ini ya untuk berbagi dari diskusi kalian masing-masing. Oh, Gilbert, minta maaf, saya tadi lupa bikin pertanyaan. Tiba-tiba teman-teman diskusi saja. Kabar nih. Kak Vina sehat kah? Puji Tuhan Om, sehat. Ya, semoga sehat terus ya. Amin. Dan juga babi-babi juga perlu sehat ya. Iya Om, puji Tuhan sehat. Oh, Besar-besar udah keluar Om, sudah dipakai adat, satunya yang dicuri orang. Wah, kalau itu sehat sekali, Mas. itu harus Oke. didoakan supaya sehat.